Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafrel Ramadan dengan NPM 210663566 akan menjelaskan cara menggunakan modul attendance, timesheets, kontrak, dan overtime pada UDU 16. Nah, modul-modul ini dirancang untuk mempermudah perusahaan dalam memantau kehadiran karyawan, mengelola jam lembur atau overtime, serta memproses kontrak dan slip gaji. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, ini terkait modul attendance. Pastikan modul attendance sudah terinstall dengan em, tanda bahwa kalau kalian cari modul attendance, sebentar. Kalau kalian cari modul attendance, itu ada tulisan installed. Baik, lanjut. Karena sudah diinstal, kalian bisa masuk ke modul attendance. Dan di sini saya akan menggunakan tiga akun employee. Yang pertama ada akun Rina, Reno, dan Sahi. Setelah login, buka modul attendance dan lakukan check-in. Jadi, em, di sini Rina, Reno, dan Rahi adalah employee dari sebuah perusahaan dan mereka bisa untuk check-in dengan masuk modul attendance. Kalau diklik tombol check-in, langsung ada tulisannya, Welcome Rina, good afternoon. Checked in at jam kalian check-in. Dan kalau kalian klik OK, nanti bakal tampilannya seperti ini. Ada tulisan today's work hours. Berarti em, ini tuh semacam timer kalian sudah bekerja berapa lama dari kalian check-in tadi. Kalau kalian klik tombol check out, nanti ada tulisan Goodbye Rina dan ada timestamp-nya juga. Kalian check out di jam berapa. Di sini contohnya 16.57.39 dan saya bekerja hanya 5 menit. Ini hanya contoh saja. Lalu kalian bisa klik Goodbye ya berarti proses check-in dan check out sudah selesai. Lalu login sebagai admin dan periksa laporan kehadiran karyawan. Sebagai admin bisa buka submenu attendance untuk melihat semacam riwayat dari karyawan yang sudah melakukan check-in dan check-out. Di sini ada tabel nama employee-nya siapa, dia check-in tanggal berapa, pukul berapa, check-out tanggal berapa, pukul berapa, dan work hours berarti mereka bekerja dari check-in dan check-out berapa lama gitu. Nah, selain em, menambah manual, kita juga bisa melakukan impor file attendance. Di sini ada contoh datanya. Saya ingin mengimpor 4 employee dan ada kolom check-in, check-out juga. Masuk ke submenu attendance. Caranya itu masuk ke submenu attendance, klik opsi favorites, lalu pilih import records. Tombolnya yang ini. Lalu kalau sudah diklik import records, kalian bisa klik upload file. Lalu kalian test kalau everything seems valid, klik import. Ketika sudah diimport, em, langsung muncul sesuai dengan file yang tadi saya sudah tunjukkan. Nah, sebenarnya work hours ini tidak perlu diimpor karena Udu juga bisa menghitung work hours langsung berdasarkan check-in dan check-out seperti itu. Makanya di sini em, saya tidak memilih Udu Field untuk work hours karena Udu bisa langsung menghitungnya dari dia check-in dan dia check-outnya jam berapa. Nanti langsung muncul work hoursnya berapa. Lalu, kita juga bisa activate extra hours pada submenu configuration seperti gambar ini. Kita bisa klik configuration, selalu scroll ke bawah, itu ada tulisan extra hours, di mana kalian bisa centang count extra hours. Ini start from, bisa dipilih dari tanggal berapa. Lalu ada tolerance time in favor of company, dan ada tolerance time in favor of employee. Kalian bisa tentuin berapa menit sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu, selain bisa melihat data kehadiran lewat tabel, kita juga bisa ngebuka submenu reporting untuk ngelihat data dalam bentuk chart.
kalian bisa klik reporting, lalu di sini saya pilih check-innya yang bulan September 2024 dan langsung muncul chartnya. Di sini warna biru berarti untuk employee A-nya, oranye Arya, biru Atala, dan em, oranye muda Aziza. Di sini kalian bisa menganalisa dan bahkan selain chart itu kalian juga bisa ada pie chart, bisa ada line chart yang fungsinya emang untuk analisa gitu. Lalu, oke, attendance selesai. Kita lanjut ke modul timesheets. Pastikan modul timesheet sudah terinstall. Kalian bisa cari timesheets lalu kalau sudah terinstall tampilannya seperti ini. Kita buka halaman timesheets dan buat timesheet baru dengan mengklik tombol new. Lalu kalian bisa isi kolom-kolom yang di sini seperti date, project, task, description, dan hours spent sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selain menambahnya secara manual, kita juga bisa impor. Di sini saya sudah buat um, sheets-nya, ada date, project, task, description, sama quantity. Lalu sama seperti cara sebelumnya, yaitu kalian bisa klik opsi favorit, lalu klik import records, lalu klik upload file, lalu kalian bisa tes dulu kalau sudah everything seems valid, kalian klik import. Lalu setelah diimport, data-data di file Excel tersebut bakal langsung muncul di timesheets-nya seperti contoh di gambar ini. Nah, selain timesheets, itu ada juga overtime di mana bahasa Indonesianya itu lembur. Nah, dia itu sebenarnya modul ekstra. Jadi kalian bisa download dulu nih modul overtime di link ini. Kalau kalian klik link di Medium saya, itu bakal langsung muncul ke sini dan kalian bisa klik kalian mau download yang versi berapa. Karena saya menggunakan Udu 16, berarti saya download yang Udu for V16. Nah, kalau sudah di-download, nanti bakal ada file zip, kalian ekstrak file zipnya, lalu file yang OHRMS overtime, kalian masukkan ke Udo add-on sekalian. Kalau sudah dimasukkan, kita masuk lagi ke Udo, lalu cari deh modul overtime. Kalian bisa install. Kalau sudah diinstal, kalian bisa masuk ke application overtime-nya dan tampilannya akan seperti ini. Jadi ada overtime request dan overtime types. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan kontrak di mana saya menggunakan dua akun. Itu ada akun Rana, seorang employee dengan job position sebagai production scheduler, dan Rina, atasan Rana yang bekerja sebagai kepala seksi divisi production scheduling. Nah, pertama, kita sebagai admin pastiin dulu akun Rina sudah memiliki hak akses administrator di modul kontrak. Kalian bisa ke setting, selalu kalian cari akun Rina, lalu em, diganti ininya menjadi administrator. Nah, kalau sudah, kita bisa sebagai Rina, kita bisa eh, ke modul employees, lalu cari employee Rana, yaitu bawahan kita. Terus kalian klik kontrak. Kalau kalian sudah klik kontrak, kalian bisa klik create. Bisa langsung membuat kontrak untuk karyawan yang bersangkutan dengan mengklik tombol create dan mengisi kolom kolom yang ada. Di sini saya em, nama kontraknya Rana, NPM saya. Terus untuk employee Rana, kontrak start date-nya tanggal berapa, lalu salary structure type-nya employee, working schedule monthly dengan em, standar yaitu 40 jam per minggu. Dia dari Departemen Production dan employee kategorinya permanen. Lalu salary structure-nya base for new structures dan job position-nya production scheduler dan HR responsible-nya adalah Hana. Hana adalah manajer HR di perusahaan. Lalu, setelah mengisi kolom kontrak ini, kalian bisa masuk ke salary information yang um, um, kontrak untuk kita harus menggaji karyawan tersebut berapa. Di sini ada wage, yaitu gaji. Di sini dia 8 juta per bulan. Dan um, di sini ada yang overtime, di mana day wage 500.000 dan hour wage 46.243.000 per jam. Lalu kalau kalian sudah isi,
kalian bisa scroll lagi ke atas dan kalian klik yang running. Kalau running berarti kontrak tersebut sudah berjalan. Rana bekerja dengan kontrak ini. Selanjutnya, kita juga perlu untuk atur hak akses Rana. Kita berikan akses Rana sebagai employee manager pada modul contracts. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian request overtime atau mengajukan lembur gitu. Nah, pertama kita login dulu sebagai akun administrator. Lalu em, kita perlu untuk konfigurasi ketentuan lembur dengan cara kita buka menu overtime types yang ini. Lalu kita klik new. Lalu em, di sini langsung muncul tampilannya. Kalian bisa pilih type-nya apa dan duration type-nya apa. Di sini saya pilih cash hour. Jadi type-nya cash, duration type-nya hour, di mana kalau jadi ada name 1 jam berarti 0 sampai 1 itu rate-nya 1,5. Lalu 2 jam 1 sampai 2 dia 3,5 rate-nya. Lalu ada 3 jam 2 sampai 3 dia rate-nya 5,5. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004. Nah, kalau sudah berhasil konfigurasi, kita login lagi sebagai Rana, sebagai employee yang ingin mengajukan lembur, masuk ke overtime request, lalu klik new. Setelah klik new, kalian mengisi kolom-kolom yang ada di overtime request. Di sini employee-nya Rana, diri dia sendiri. Ada departemen, job, duration type, berarti di sini jam, dan date from sampai date to, dan di sini jam 5 sampai jam 20.10. Hours berarti terhitung 3 jam. Lalu, em, kalau sudah, Rana bisa klik submit to finance. Berarti dia mengajukan lembur tersebut dan karena sudah diajukan, kita login lagi nih sebagai kepala seksi dan kita perlu mengecek pengajuan lembur tersebut. Caranya, kita klik overtime request yang sudah diajukan oleh Rana tadi. Lalu di sini ada um, kolom yang perlu kita isi yaitu overtime type, di mana overtime type ini adalah semacam parameter yang akan mengatur nominal jumlah lembur yang harus kita bayarkan ke employee tersebut. Nah, overtime type ini diambil dari um, overtime type yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini saya pilih overtime type-nya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 dan kalian bisa lihat langsung tergenerate overtime amount-nya. Nah, berarti ini adalah nominal jumlah lembur yang akan dibayarkan ke Rana. Di sini em, kepala seksi bertanggung jawab untuk memeriksa apakah overtime yang diajukan tersebut sesuai dengan data kehadiran karyawan tersebut. Kalian kepala seksi dapat mengeceknya dengan membuka modul attendance yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu di sini saya menganggap bahwa data kehadiran karyawan sudah sesuai. Karena sesuai dan sebagai kepala seksi juga setuju bahwa karyawan tersebut perlu dibayarkan lemburnya. Oleh karena itu, saya menyetujui pengajuan overtime dengan klik tombol approve. Jadi di sini ada approve dan reviews. Kalau setuju berarti kita klik approve, lalu akan berubah statusnya yang tadinya waiting menjadi approved. Dan kita bisa masuk ke modul payroll dan membuat payslip untuk Rana agar mendapatkan bayaran overtime sesuai dengan pengajuan yang sudah dibuat tadi, yaitu overtime amount-nya sebesar segini. Nah, kita masuk ke payroll, lalu kita sebagai kepala divisi bisa klik new employee payslips. Lalu kita pilih employee-nya siapa. Di sini saya pilih employee-nya Rana. Dan di sini period berarti rentang gajinya itu dari tanggal berapa sampai bulan berapa. Ini saya pilih di bulan September, yaitu dari tanggal 1 sampai 30 September. Em, Berdasarkan kontrak yang sudah tadi saya buat juga, dan strukturnya base for new structures dan pay slip name-nya salary slip of Rana for September 2024. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Di sini akan muncul
work days-nya dan ada other inputs. Di mana work days ini berarti jumlah hari kerja yang memang sudah menjadi tanggung jawab Rana. Jadi semacam normal working days. Tapi di other inputs ini kalian bisa lihat ada overtime yang istilahnya ini adalah em, gaji untuk Rana di luar dengan normal working days Rana. Dan kalau kalian lihat di sini overtime-nya sudah sesuai dengan pengajuan yang di atas tadi. Di sini kita bisa lihat ada 254 ratus ribu dan di sini juga ada amount-nya 254 ribu. Berarti sudah sesuai. Karena sudah sesuai, berarti pengajuan gaji, pengajuan overtime-nya sudah berhasil. Nah, di sini ada contoh satu lagi yang di mana kita login lagi dengan akun Rana dan coba buat overtime request lain. Dan di sini saya sudah buat overtime request-nya. Lalu, sebagai Rina, yaitu sebagai kepala seksi, menolak pengajuan tersebut dengan menekan tombol reviews dikarenakan tidak sesuai dengan jam kerja yang ada. Karena kepala seksi tidak menyetujui pengajuan overtime tersebut, kita klik reviews. Dan kalau di reviews, em, statusnya akan berubah menjadi refused. Yay, berarti kalian sudah berhasil menggunakan modul attendance, timesheets, kontrak, dan overtime. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya terbuka apabila ada saran. Dan kalau kalian tertarik untuk membaca lebih lanjut medium saya, bisa klik em, link medium saya di description. Terima kasih.